TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kita tidak setuju karena Munaslup itu ilegal. Siapa ketua umumnya? Siapa sekjennya? Memang ketua-ketua DPW ini udah mengajukan mosi tidak percaya dengan kepengurusan, enggak kan? Dan mereka berkumpul di sini pada hari ini tanggal 7 jam 20.30 nanti. Itu semua DPW, ada 25 DPW Partai Berkarya berkumpul di sini. Berarti Partai Berkarya masih eksis. Untuk apa diselamatkan? Untuk apa harus ada Munaslup? Itu yang dipikirkan. Sekiranya tidak ada lagi pengurusan itu, baru mereka menyelamatkan partai ini. Atau mereka bentuk presidium baru, karena partai ini dibiarkan. Itu seharusnya. Dan mungkin mereka juga melihat ada DPR atau ada caleg-caleg yang jadi tidak terkoordinasi, tidak apa. Lalu siapa yang harus terorganisasi? Kami DPW, lihat kalian loh DPW kayak mana. Iya, itu seharusnya mereka pasti mereka mengerti. Yang menyelenggarakan Munaslup itu pasti mengerti. Sama-sama membangun partai ini. Kalau kalian mau menghancurkan terpecah-pecah kayak gini, kita ini partai belum jadi kok. Kita belum ada parlemen. Iya. Sebetulnya kita harus bangun, bukan kita harus Munaslup, kita buat front-front antar DPD, antar rakyat se-Indonesia ini, kepengurusan se-Indonesia ini. Ada yang ikut Munaslup, ada yang ikut tetap kepada pengurusan Hutomo Mandela Putra. Kan itu yang terjadi. Partai Berkarya tetap dipimpin oleh Hutomo Mandela Putra sampai selesai 2022, dan sampai tahun 2024 pun masih dia. Dan itu adalah komitmen semua DPW. Kenapa mereka datang sini? Karena mereka berkomitmen bahwa Hutomo Mandela Putra tetap menjadi ikon untuk ketua umum Partai Berkarya. Siapa ikonnya? Ya, nggak ada. Ya. Dan kita sebagai kader di Berkarya ini, sebetulnya kita menginginkan sebetulnya Pak Soeharto itu jadi pahlawan nasional. Karena kebanyakan di hal-hal ini mereka tidak mungkin dendam-dendam lama mungkin dari partai lain dibesar-besarkan. Sebetulnya Pak Soeharto itu sendiri sebetulnya memperjuangkan bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini. Sebetulnya rakyat Indonesia dan siapapun elit politik harus menghargai Soeharto ini menjadi pahlawan nasional. Jadi kita kan bikin Rapimnas. Sekiranya mereka itu paling tidak kemungkinan aturan-aturan organisasi atasnamakan Partai Berkarya mungkin bisa juga masuk ke ranah hukum. Mereka mengatasnamakan Partai Berkarya untuk Munaslup. Partai Berkarya yang mana? Karena Partai Berkarya yang ada di Indonesia ini cuma satu, dan ketuanya adalah Hutomo Mandela Putra. Masih eksis kok, ketuanya semua ada kok se-Indonesia. Kalau sekiranya mereka mau melaksanakan. Kalau sekiranya Munaslup itu memang Pak Badar, Pak Cunang, Pak Mudi, karena kita juga mendengar mereka menginginkan partai ini harus bagus, partai ini harus eksis, kan? Loh, sebetulnya mereka pun ketua pembina kok. Pak Mudi kan ketua pembina, udah ketua umum. Nah, dan kemana Kolber kemarin? Mereka dong tanggung jawab. Bukan Pak Ketum Mandela Putra yang tanggung jawab dan Pak Sekjen. Mereka dong, apa kerja mereka untuk partai ini? Jangan dilihatnya orang lemah langsung ajak Munaslup, ajak kawan-kawan masuk. Nggak betul itu. Iya, elegan lah berpartai ini. Artinya karena semua yang diundang, ketua-ketua DPW diundang, datang kok mereka semua. Dan partai masih ada kan? Iya. Dengan notabene mereka bilang nggak ada sekretariat. Yang kita betulin. Banyak yang partai lain juga nggak sekretariat. Jangan kebandingkan dengan partai-partai besar. Iya. Partai besar sudah banyak uangnya, iya. Itu. Jangan kalian melihat Tommy banyak uang, jangan. Berdikari dong, iya. Dulu PDP juga berdikari kok, maju sama PD Perjuangan, ya. Emang Golkar dari 99 nggak berdikari, iya. Nah, kita contohkan yang berdikari ini,
Ya, kalau Tommy ada uang, Tommy juga akan melihat kira-kira kemana kan kita ini kan. Iya. Iya. Dan dia juga bertanggung jawab kok dengan partai ini. Iya. Kalau dia nggak bertanggung jawab, dia nggak mau ngelayan ketua-ketua DPW. Dia mau ngambil ini lah, mau bikin SK, kan apa? Iya. Kalau dia nggak bertanggung jawab kan, dibiar. Tapi kan dia sampai sekarang dia masih eksis sebagai ketua Partai Berkarya Indonesia ini. Rapimnas ini mungkin pada dasarnya ya tentang keorganisasian partai lah. Mungkin tapi kita belum lihat strategi apa yang akan dibicarakan dengan Pak Priyo Budi Santoso sebagai sekjen. Nanti kalian bisa minta konfirmasi lah dengan beliau hasil pertemuan dengan DPW se-Indonesia ini. Nah, langkah-langkah apa untuk dilakukan agar rakyat atau kader-kader Partai Berkarya ini mengerti posisi-posisi kita kayak mana. Ya, jadi itu yang mungkin dipikirkan oleh, dan ini Pak Tomo Mandala Putra juga menganjurkan ini. Ya, biar akan jelas nanti ketua-ketua DPW masing-masing ke daerahnya bisa menjelaskan. Ya, bahwa memang betul orang-orang yang menyelenggarakan Munaslup ini mereka bikin pesawar biasa. Ya. Terus antara Pak Mudi diadukan dengan Tommy, biasa itu. Itu politis. Ya, politis itu harus kayak gitu. Ya, politik wave, bikin gelombang. Ya, semua bermacam-macam demi kepentingan. Itu. Apakah kepentingan untuk pilkada mereka ini kan? Pilkada kan masih Desember, ya kan? Itu kita tidak tahu. Cuma kita memprediksi aja keinginan-keinginan Munaslup ini. DPW Sumatera Selatan diketuai oleh Bapak Islah Taufik hadir bersama-sama ketua-ketua DPD, 17 ketua-ketua DPD diajak ke Jakarta ini. Karena kepentingannya yaitu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPW dari Bangka Belitung ya Pak ya. Itu kemungkinan Rapim ini akan berkembang dan nanti menjadi Rapimnas. Oleh karena Merucut itu ke Rapimnas. ya, oleh karena itu kami dari 17 DPD Kabupaten Sumatera Selatan itu langsung hadir saja. Jadi besok mungkin pembukaan Rapim DPW itu kalau dia berkembang kami jadi ikut jadi peserta kan begitu Pak ya? Betul. Nah, tapi sementara besok itu kami penggembira dulu. Tapi kami sudah hadir semua di sini. Dari 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan hadir. Dari Salah kok. ada masalah. Bahkan kami lucu loh ya, kok ada sekelompok penyelamat Partai Berkarya itu. Persoalannya apa? Sedangkan mereka-mereka yang hadir di Munaslup itu orang-orang yang nggak jelas apa jabatan dia di DPW. Ini sebentar lagi 26 DPW yang legal, yang sah, Yang ada di KPU. yang ada di KPU, yang ada di Kementerian Hukum dan HAM terdaftar. Itu. Nah mereka-mereka itu tidak jelas. Serta yang mengatasnamakan penyelamat Partai Berkarya itu, yang hadir mau di Munaslup itu orang-orang yang tereliminir hasil pemilu 2019. Kalau di Sumatera Selatan ya, di Sumatera Selatan 17 kabupaten kota, 11 DPD kabupaten kota sudah dievaluasi, diganti. Karena dilihat dari hasil pemilu mereka tidak berhasil.